Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau orang bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau kita harus melihat semacam ada prioritas. Kira-kira prioritas yang pertama, apa yang dipinta kepada Tuhan? Kita bisa mengajukan beberapa istilahnya itu kata-kata atau usulan. Kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita pinta? Orang bisa saja menjawab bahwa tergantung dari masing-masing orang. Tetapi kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, kira-kira apa yang menjadi prioritas pertama kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang pertama misalnya, ambil contoh, kesembuhan. Apakah jodoh? Apakah berkat karena saya mengalami sakit? Yaitu kekuatan untuk supaya bertahan dalam kesakitan dia. Yang pertama memang kesembuhan, yang kedua kekuatan untuk bisa menahan sakit. Lalu yang berikutnya, apakah pengampunan dosa? Atau yang kelima adalah kekayaan. Kalau kita melihat, mengumpulkan misalnya dari 5 itu saja, kira-kira prioritas yang pertama apa kalau ketemu dengan Tuhan Yesus? Bisa saja orang mengatakan bahwa yang saya pinta adalah kesembuhan. Ya, karena mungkin dokter sudah angkat tangan sehingga hanya meminta itu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa saya ingin pengampunan dosa. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibeli. Hanya bisa dimohon kasih karunia Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus sebetulnya dengan jawaban dalam bacaan Injil ini untuk memelekkan mata kita. Apa yang kita pinta kepada Tuhan haruslah yang paling utama yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan dunia yang bisa memberikan kepada kita. Kesembuhan bisa kita dengan usaha kita sendiri, dengan membuat kita imun, kita bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ketidakhati-hatian kita seringkali justru juga membuat kita sakit. Itu juga seringkali yang terjadi. Ada banyak hal yang bisa kita cari di dunia ini dengan usaha diri kita sendiri. Pengampunan dosa tidak bisa kita cari hanya dengan usaha kita sendiri. Apakah dengan puasa, dengan pantang, dengan mati raga kita bisa mengalami pengampunan? Kita bisa bertanya dalam diri kita. Jawabannya jelas tidak.
Karena pengampunan dosa melulu hanya dari Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi hakimnya. Pengampunan hanya bisa diberikan oleh sang hakim utama itu. Dan sang hakim utama itu tidak bisa disuap. Dan sang hakim utama itu juga tidak bisa hanya berdasarkan, oh dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan begini, sudah melakukan begitu, lalu diampuni dosanya. Tidak. Hanya kita minta dan kita memohon kasih dari sang hakim utama itu, yakni Tuhan Yesus. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh itu adalah dosamu sudah diampuni. Nah, setelah dosa diampuni, baru orang itu layak dan pantas untuk bisa merasakan dan mengalami anugerah yang lain. Anugerah yang lain apa? Kesembuhan. Karena situasi, kondisi orang itu sedang dalam situasi lumpuh. Maka kita bisa melihat anugerah bertumpuk-tumpuk itu bisa kita rasakan. Tetapi layak, pantas tidakkah kita untuk menerima anugerah itu? Maka yang kita pinta yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh itu, dosa diampuni. Setelah dosa diampuni, orang layak dan pantas untuk bisa menerima anugerah-anugerah yang lain. Dan anugerah-anugerah yang lain yang dipinta oleh oleh orang yang sakit lumpuh itu adalah kesembuhan dari kelumpuhan itu. Dan orang mengalami dan merasakan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang kita bisa melihat dalam bacaan Injil ini mengenai mujizat orang yang sakit disembuhkan ini, kita lalu bisa introspeksi diri. Kalau kita mohon kepada Tuhan, entah permohonan kita apa saja. Yang pertama, apakah kita layak dan pantas untuk bisa menerimanya terlebih dahulu? Kalau belum, mohonlah pengampunan dosa. Kalau sudah mohon pengampunan dosa, baru dan kita merasakan juga diampuni oleh Tuhan, baru kita meminta anugerah yang lain. Apa yang kita pinta, apa yang kita mohon, apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa kepada diri kita untuk bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya. Selain itu juga pemahaman kita ternyata Tuhan itu diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk bisa melakukan segala macam hal yang hanya bisa dilakukan oleh yang ilahi itu. Berarti dalam diri Tuhan Yesus adalah Dia yang mempunyai kuasa yang besar seperti yang dimiliki oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri di situ memperlihatkan kekuasaannya, wibawanya, tidak hanya sekedar menjadi tukang penyembuh saja. Dia bukan tabib saja, tetapi dia menyembuhkan bukan hanya fisik, tetapi dari dosa-dosa kita pula. Dengan demikian, kita bisa bersyukur karena sudah mengenal Dia. Kita bisa mohon kekuatan kepadanya supaya kita tetap setia di dalam mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Selamat merenungkan.